Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang teknologi pendidikan dalam perspektif sistem. Langsung saja mari kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, apa sih itu sistem? Nah, menurut para ahli, sistem adalah suatu cara berorganisasi untuk mencapai tujuan-tujuan seperti halnya untuk masyarakat, untuk seorang guru, dosen, instruktur. Bahkan BRIC itu sendiri mengatakan sistem adalah rencana kerja yang terpadu dari semua komponen sistem yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang berikutnya, ciri-ciri dari sistem ada 9. Yang pertama, memiliki tujuan. Lalu yang kedua, memiliki fungsi. Yang ketiga, mempunyai komponen-komponen. Yang keempat, memiliki interaksi dan saling bergantung. Yang kelima, dikelilingi oleh sistem-sistem lain. Lalu memiliki proses transformasi. Lalu yang berikutnya, memiliki efek sinergistik. Berikutnya, memiliki mekanisme umpan balik. Terakhir, bersifat relatif. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang mencakup semua aspek belajar manusia. Berikutnya yaitu syarat-syarat pembentukan sistem teknologi. Itu ada 8. Yang pertama, berbasis pada konsep-konsep teknologi. Yang kedua, keterampilan dalam menggunakan mesin dan peralatan potongannya. Yang ketiga, paham atau melek teknologi. Yang keempat, adanya aktivitas keterampilan tangan. Yang berikutnya adanya aktivitas pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah teknologi. Yang keenam, dalam proses pembelajaran menggunakan konsep belajar sambil bekerja. Yang ketujuh, adanya kepemimpinan yang berkualitas. Yang terakhir, adanya pembuatan keputusan. Nah, itu tadi konsep dan syarat-syarat sistem. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melina Wulan Anggraini, NIM 109. Di sini saya akan menyampaikan 3 prinsip dasar sistem dalam teknologi pendidikan. Terdapat 3 prinsip dasar sistem dalam teknologi pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pendekatan sistem, yang kedua prinsip berorientasi pada siswa, dan yang ketiga adalah prinsip pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama yaitu prinsip pendekatan sistem. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan ataupun pembelajaran itu perlu didesain ataupun dirancang sedemikian rupa melalui pendekatan sistem. Sehingga dengan melalui pendekatan sistem tersebut, pembelajaran itu dapat tertuju ataupun terfokus pada tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan baik. Sehingga di dalam penyelenggaraan pendidikan ini sangat diperlukan adanya pendekatan sistem, karena dengan sistem yang baik maka akan diperoleh hasil belajar yang baik pula. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pendekatan sistem. Yang kedua yaitu
prinsip berorientasi pada siswa. Nah, prinsip ini merupakan usaha penyelenggaraan pendidikan yang memusatkan perhatian kegiatan pembelajaran itu kepada peserta didiknya ataupun kepada siswanya. Jadi pembelajaran itu terfokus pada peserta didik. Nah, kemudian di dalam kegiatan pendidikan, keterlibatan siswa ataupun peserta didik itu sangatlah berpengaruh dan sangatlah penting karena siswa tersebut terlibat secara penuh dalam pembelajaran, baik dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun hasil evaluasi pembelajaran. Karena di sini peserta didik itu sebagai titik sentral dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi adalah prinsip berorientasi pada siswa. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pemanfaatan sumber belajar. Nah, prinsip ini berarti bahwa peserta didik itu belajar karena adanya interaksi dengan berbagai sumber belajar atau beraneka sumber belajar dan dengan bervariasi sumber belajar. Dengan adanya hal itu, maka diharapkan peserta didik itu dalam kegiatan pembelajarannya itu akan lebih menyenangkan dan suatu kegiatan pembelajaran itu akan senantiasa dirindukan oleh peserta didik karena dengan adanya berbagai sumber belajar tadi, dengan beraneka sumber belajar dan sumber belajar yang bervariasi. Jadi tidak hanya satu sumber belajar tetapi bervariasi sumber belajar sehingga nantinya peserta didik itu akan lebih senang dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran itu akan lebih menarik, menyenangkan dan senantiasa dirindukan oleh peserta didiknya. Nah, itu tadi adalah 3 prinsip dasar sistem dalam teknologi pendidikan yang ketiga prinsipnya itu saling berhubungan satu sama lain untuk menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran itu nantinya dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nur Aini Senantias, tim 115 akan menjelaskan mengenai struktur sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada bab ke-6 di pasal 16 yaitu disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia meliputi 3 jenjang, yaitu yang pertama mengenai pendidikan dasar, yang kedua adalah pendidikan menengah, dan terakhir adalah pendidikan tinggi. Kita masuk pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Nah, pemerintah di sini menetapkan dan mewajibkan wajib belajar selama 9 tahun, yaitu warga negara yang berusia 7 tahun mengikuti wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sepeserpun. Lalu pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang ditempuh selama 6 tahun. Baik. Dan madrasah sekolah menengah pertama atau SMP bisa SMP ataupun MTS atau bentuk lainnya yang sederajat selama 3 tahun. Lalu pendidikan yang kedua adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini merupakan lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum yang bisa berbentuk SMA maupun MA ataupun SMK ataupun MAK atau bentuk lainnya yang sederajat selama 3 tahun. Baik, yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma itu selama 2-4 tahun. Lalu sarjana itu ditempuh selama kurang lebih 4 tahun, magister, spesialis, dan doktor ditempuh kurang lebih 2 tahun. Yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, lalu sekolah tinggi, institut atau universitas. Nah, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pendidikan tinggi ini dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, ataupun vokasi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilyas Nazir Mustafa. Saya di sini akan menyampaikan tentang komponen-komponen dalam sistem teknologi pendidikan. Sistem teknologi pendidikan ini mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama adalah pesan. Pesan merupakan informasi yang disampaikan, bisa berupa materi, ide atau makna dan fakta yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua adalah orang. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang terlibat dalam penyampaian atau penyalur dan juga penerima pesan. Kemudian yang ketiga ada bahan. Bahan di sini disebut juga dengan perangkat lunak. Dalam hal ini bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan. Jadi bahan ini menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Nah, komponen yang keempat ini adalah peralatan. Alat di sini disebut dengan perangkat keras ya. Berkaitan dengan alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Kemudian komponen yang kelima ada teknik. Teknik ini merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain bahwa teknik adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang terakhir adalah latar. Latar merupakan lingkungan yang dimana pesan diterima oleh peserta didik. Nah, mungkin cukup itu dari pembahasan saya terkait dari komponen-komponen dalam sistem teknologi pendidikan. Saya Tiastifti, NIM 129 akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai 4 elemen-elemen dasar sistem pendidikan. Yang pertama yaitu elemen facilitating atau memberikan kemudahan belajar. Elemen ini mengandung makna bahwa elemen ini memberikan kemudahan dengan cara merancang lingkungan, mengorganisasikan sumber-sumber, dan menyediakan peralatan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran sesuai kebutuhan, efektif, efisien, dan menarik. Ruang lingkup elemen ini meliputi mulai dari pembelajaran langsung sampai pembelajaran jarak jauh. Kemudian contoh pengaruh teori belajar ini antara lain yaitu yang pertama timbulnya pergeseran paradigma mengajar dari mengendalikan ke memfasilitasi. Yang kedua yaitu timbulnya pergeseran tujuan dari belajar dangkal ke belajar mendalam. Kemudian pengaruh teknologi memberikan implikasi-implikasi terhadap pergeseran-pergeseran dari teknologi itu sendiri. Yang kedua yaitu elemen learning. Elemen ini mengandung makna bahwa learning adalah objek formal yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipecahkan melalui teknologi pendidikan. Tujuan dari learning ini sendiri yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam penggunaan pembelajaran aktif di luar kelas. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu elemen using. Elemen ini mengandung makna bahwa berkaitan dengan teori dan praktek untuk membawa pembelajaran berhubungan dengan kondisi pembelajaran dan sumber-sumber penggunaan dimulai dengan memilih proses dan sumber atau metode dan bahan yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu elemen managing, yaitu meliputi yang pertama manajemen proyek.
dibutuhkan ketika produksi media dan proses pengembangan pembelajaran menjadi lebih kompleks dan dalam skala besar. Yang kedua yaitu delivery system management yang artinya dibutuhkan seperti ketika menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Yang ketiga yaitu personal management dan informasi manajemen, yaitu berkaitan dengan isu mengatur pekerjaan orang-orang mengenai perancangan dan pengawasan penyimpanan dan pemrosesan informasi. Yang terakhir yaitu quality control, artinya dalam pendekatan sistem suatu pengelolaan menuntut adanya pengukuran kontrol quality untuk mengetahui hasil. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video presentasi kami. Mungkin di video ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.